Lanjut kita ke sistem distribusi obat. Sistem distribusi obat di rumah sakit digolongkan berdasarkan ada tidaknya satelit atau depo farmasi dan pemberian obat ke pasien rawat inap. Berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi, sistem distribusi obat dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pelayanan terpusat atau sentralisasi dan sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Berdasarkan distribusi obatnya digunakan 4 sistem, yaitu sistem distribusi obat resep individual atau permintaan tetap atau individual prescribing. Kedua, sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruang atau ward floor stock. Lalu sistem distribusi obat kombinasi resep individual dan persediaan lengkap di ruang, dan sistem distribusi obat dosis unit atau UDD. Metode distribusi obat berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi dengan sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem pelayanan terpusat atau sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Pada sentralisasi, seluruh kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit pemakai, baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang dasar ruangan, disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Resep orisinil oleh perawat dikirim ke IFRS, kemudian resep itu diproses sesuai dengan kaidah cara dispensing yang baik dan obat disiapkan untuk didistribusikan kepada penderita tertentu. Keuntungan sistem ini adalah semua resep dikaji langsung oleh apoteker yang juga dapat memberi informasi kepada perawat berkaitan dengan obat pasien, memberi kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien, memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan, dan mempermudah penagihan biaya pasien. Permasalahan yang terjadi pada penerapan tunggal metode ini di suatu rumah sakit yaitu terjadinya delay time, jumlah kebutuhan personal di instalasi farmasi rumah sakit meningkat, farmasis kurang dapat melihat data riwayat pasien atau pasien records dengan cepat, terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan komunikasi. Lalu lanjut ke sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pendistribusian perbekalan farmasi yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan. Cabang ini dikenal dengan istilah depo farmasi atau satelit farmasi. Pada desentralisasi, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi ruangan tidak lagi dilayani oleh pusat pelayanan farmasi. Instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo farmasi. Tanggung jawab farmasis dalam kaitan dengan distribusi obat di satelit farmasi, yaitu dispensing dosis awal pada permintaan baru dan larutan intravena tanpa tambahan atau intravenous solution without additive, mendistribusikan IF admixture yang disiapkan oleh farmasi sentral, memeriksa permintaan obat dengan melihat medication administration record, menuliskan nama generik dari obat pada MAR, memecahkan masalah yang berkaitan dengan distribusi. Ruang lingkup kegiatan pelayanan depo farmasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelola perbekalan farmasi. Pengelola perbekalan farmasi bertujuan untuk menjamin tersedianya perbekalan farmasi dalam jumlah dan jenis yang tepat dan dalam keadaan siap pakai pada waktu dibutuhkan oleh pasien. Dengan biaya yang seefisien mungkin, pengelolaan barang farmasi terbagi atas. Yang pertama, pengelolaan barang farmasi dasar atau BFD. Barang farmasi dasar meliputi obat dan alat kesehatan yang diperoleh dari subinstalasi perbekalan farmasi. Yang kedua, pengelolaan barang farmasi non-dasar. Ada depo farmasi melakukan pengelolaan mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian. Perencanaan BFND tidak dilakukan melalui depo farmasi. Pada kesimpulannya, kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi meliputi yaitu perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk menyusun kebutuhan perbekalan farmasi yang tepat sesuai kebutuhan, mencegah terjadinya kekosongan, kekurangan barang farmasi, mendukung meningkatkan penggunaan perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada pengadaan. Pengadaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi yang berkualitas berdasarkan fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Lalu ada pendistribusian. Pendistribusian bertujuan untuk memberikan perbekalan farmasi yang tepat dan aman pada waktu dibutuhkan oleh pasien. Sekian tugas dari saya. Videonya semoga bermanfaat ya untuk kalian semua.